Yang di kanan 4 masuk. Oh, Lega malah. iya malah lega ya. Nah, Nah, ini Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, gimana Pak Taufik? Alhamdulillah nih ketemu lagi nih 2 video Mas Iya. Elin nih. Mas Elin, kemarin ada yang bertanya di YouTube nih, kenapa permukaan ban ke bodi spatbor ya? Apa istilahnya Iya, itu? Nah, iya. spatbor ya. Spatbor. Itu antara kanan dan kiri beda. Apa penyebabnya? Tinggi, iya jaraknya itu. Apa Ya, bedanya? biasanya untuk kanan kiri Ya. kadang ada yang ngecek kita masukin tangan. Ah iya benar, Nah, pakai kita tangan pakai biasanya, tangan, jari pakai ya. tangan ya. Iya betul. Itu kadang kok kanan sama kiri kok beda Iya. gitu kan. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, iya gitu kan. Ah. Kadang bisa. Ini ada salah satu contoh mobil Pak. Ya. Kita bisa ngecek di sini. Oke, baik. Nah, ini dari belakang dulu. Ini jaraknya. Ini 4 seret ini apa ya? Iya benar, 4 Ini, seret Pak, ya. Ya, 3 3 lah ya, 3 3 lah, betul. ya. Ini 3. Oke. Kita coba cek yang sebelah kanan. Oke. Yang di kanan 4 masuk. Oh, Lega malah. iya malah lega ya. Nah, Nah, ini bisa disebabkan oleh suspensinya yang lemah Pak. Kanan sama kiri itu beda gitu. Lemahnya beda gitu kan. iya iya. Untuk Jadi- solusinya tetap harus ganti Pak. Nggak bisa diganti atau ada juga yang bisa diakalin kayak disuntik kayak gitu kan. Tapi itu Oke. nggak awet. Oke. Nah, kalau posisi seperti ini dibiarkan itu ada pengaruh nggak sih? Untuk pengaruh paling untuk makin lama kalau nggak diganti kan dari pegas suspensinya kan makin beda Pak. Betul. Jadi kalau kena posisi tidur kayak biasanya langsung ketahan tapi kayak Malah bisa mentok ya berarti ya? Nah, makin lama kalau dimuatin barang banyak bisa Betul. makin turun gitu. Oke. Seperti itu. Nah, untuk penggantian seperti ini berarti ini hanya murni masalah di suspensi Di berarti. Ya? suspensi, masalah di suspensi. Ya udah pernah dibahas sebelumnya untuk pengecekan suspensinya juga ada video. Oke, nah jadi untuk suspensi mobil seperti ini, kita itu harus memakai yang sama lagi standar kendaraan atau kita boleh milih yang ada di pasar? Kalau itu opsional untuk orang yang punya mobil Pak. Oke. Kalau mau distandarin, tapi itu kan juga setiap produk ada kelemahan sama kelebihannya masing-masing kan. Betul ya betul. Ada yang untuk fungsi kayak ada model standar, ada yang model untuk beban berat itu kan ada. Tapi nanti itu berpengaruh ke pengendaranya langsung. Oke. Nah, Mas Elin, selain dengan mengukur ketinggian ya, bisa dengan tangan gitu ya. Ya. Nah, ini ada nggak sih gejala yang dirasakan di dalam kendaraan pada saat posisi suatu suspensi itu ternyata sudah ada yang lemah? Kalau untuk berkendaraan itu pas saat kita jalan, kalau kena jalan agak nggak rata gitu kan, kayak jalan yang bergelombang, Iya. biasanya limbung Pak. Oh. Nah, biasanya limbung kayak kanan kiri beda, biasanya harusnya anteng, tapi itu kok Oh, goyang, jadi goyang begitu ya? goyang gitu kan, buat Oh. jalan. Itu berarti udah salah satu ciri-ciri berarti ya, Salah tanda-tanda. satu ciri-ciri suspensinya lemah. Hmm. Dan yang paling Sering apa? sering terjadi Iya. kalau kita polisi kena tidur. Kalau Polisi tidur. Nah, polisi tidur, biasanya kita pas ban turun itu cuma turun terus naik. Iya. Tapi itu kalau suspensinya lemah, itu kayak mantul-mantul gitu loh. Oh. Jadi yang Sampai bekerja- berulang-ulang begitu ya? Ya, berulang-ulang gitu. Jadi yang bekerja itu cuma springnya. Suspensi sudah nggak itu nahan buat, berarti. nah, suspensinya kan fungsinya buat ngeredam. Iya betul. Nah, itu sudah nggak fungsi. Jadi suspensinya itu jadi keikut ke bawah spring karena udah lemah. Nggak benar. Oke. Nah, Mas Elin, pengalaman di suspensi, Mas Elin kan jago nih di kaki-kaki. Pengalaman Mas Elin banyak nih. Kalau disuntik Mas Elin itu sebenarnya kuat nggak sih? Ya kalau disuntik itu ya paling bertahan cuma setahun Pak. Nanti juga lemah lagi gitu. Tapi untuk sementara untuk memperpanjang umur bisa jadi Iya, ya solusi, pilihan gitu ya solusi kan. di. Versi ekonomisnya juga bisa. Gitu. Oke. Nah, itu perbedaan antara disuntik dan di mobil beli baru itu berapa jauhnya? Ya Perkiraan? perkiraannya ya paling 20% lah dari harga baru untuk harga suntiknya. Oh iya. Ya.
Untuk versi harganya ya. Itu biayanya berapa Mas? Kalau suspensi yang seperti inilah, yang Livina itu berapaan? Kalau Levina kan untuk versi standarnya sekitar 800 ribuan ya Pak ya. 800 ribuan ya? Nah kalau 800 disuntik? ribu. Kalau disuntik paling 200 pasang Pak. Oh, nah itu bertahan setahun ya? Ya betul setahun. Oke, berarti pilihan buat kawan-kawan yang mana nih? Ya kan kalau masih darurat ya kita ambil yang disuntik dulu gitu ya. Tapi rekomendasi tetap harus ganti. Rekomendasi. Rekomendasi orang teknis diganti, jangan dengar saya ya. Baik, Mas Elin, bisa kasih tips nggak sih biar suspensi itu awet? Untuk suspensi lebih awet paling cara berkendara. Oh. Cara berkendara, terus kondisi medan jalan itu juga berpengaruh. Terus Ya, cara berkendaranya gimana Mas Elin? Kasih dong tipsnya. cara berkendara ya kan ada yang bawanya ugal-ugalan, jalan jelek langsung tabrak saja gitu kan. Lobang hajar gitu ya. Lubang hajar gitu kan. Terus? Kadang ya bawanya pelan-pelan itu kan cenderung lebih awet. Terus disesuaikan bebannya lah. Oh, beban ya. Beban kendaraan. Misal ini beban untuk biasanya untuk kendaraan tapi dikasih overload gitu kan. Oke. Itu memperpendek umur suspensi. Jadi harus mengerti tonase ya. Nah, Tonase. Baik. Kalau untuk beban kendaraan berarti memang kalau dia memang mobil pribadi ya digunakan untuk ya mobil sesuai pribadi lah. ya, sesuai ya. Oke. Oke, Mas Elin, selain tadi limbung ya, ada limbung ya, yang ditimbulkan. Nah, selain itu ada lain nggak sih? Selain itu paling efeknya langsung ke mengaruhi ke ausan ban. Oh ya. Jadi keausan bannya menjadi tidak rata, seperti kayak macul gitu Pak. Seperti kayak macul. Jadi ausnya itu nggak rata. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi di batian bannya ini. Itu gara-gara suspensi itu. Gara-gara suspensi lemah juga bisa. Nah, efeknya kalau bannya tidak rata kan biasanya bunyi Pak. Bunyi seperti dengung kayak biring. Kadang dikiranya biring ternyata cuma bannya gitu kan. Nah, bunyinya seperti bunyi dengung seperti biring roda gitu. Tapi bukan bearing ya? Tapi bukan biring. Gitu. Kalau biring kan ada kalau di di kecepatan tertentu. Kalau ini dia terus menerus. Terus menerus. Oke, baik. Jadi salah satu pembeda antara suara bearing dan suara ban Ya. adalah di kecepatan yang merata terus berdengung. Ya, merata terus berdengung itu dari banyak. Oke. Tapi kalau untuk biring biasanya untuk kecepatan tertentu misalnya 40 km per jam atau 60 km per jam. Oke. Siap Mas Elin. Terima kasih banyak sudah diberikan tips dan pengalaman tentang apa tadi? Suspensi ya. Ya, dari suspensi. Baik. Mas Elin, ada pesan buat kawan-kawan penonton YouTube Hapedia. Ya, pesan-pesan dari saya, rawatlah mobil Anda seperti merawat pasangan Anda. Assalamualaikum Mas Elin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.